teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama matematika kelas 5 SD bab 8 tentang data kurikulum merdeka. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingatkan ya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Baiklah, mari kita bahas materi yang pertama. Ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara kita untuk mengumpulkan data. Tapi sebelum itu, teman-teman harus paham apa yang dimaksud dengan data. Jadi, data itu adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data itu bisa berwujud gambar, huruf, angka, atau simbol-simbol lainnya. Lalu, cara pengumpulan data ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah dengan turus. Turus adalah salah satu cara mencatat hasil pengamatan dengan simbol, di mana setiap satu hasil pengamatan diwakili oleh satu simbol berupa garis lurus atau garis miring seperti ini, dan setiap kelompok itu berisi 5 garis teman-teman, yang mana 4 garis tegak dan 1 garis miring. Ini ada contoh dari turus ya teman-teman. Ini data tentang nilai ulangan, kemudian ini turusnya ada nilai 60, itu ada berapa garis teman-teman, kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, jadi frekuensinya ada 4 yang mendapat nilai 60. Kemudian nilai 65 ini turusnya ada 1, 2, 3, jadi frekuensinya ada 3. Lalu nilai 70 teman-teman, ini kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5 itu disimbolkan dengan garis miring seperti ini, lalu 6, 7, jadi ternyata nilai 70 itu memiliki frekuensi 7 orang. Lalu nilai 75 ini turusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ini garis miring ya teman-teman. Jadi frekuensi nilai 75 itu ada 5 orang. Sementara nilai 80 itu turusnya ada 1, 2, 3. Jadi frekuensinya ada 3. Lalu dari tadi kita menyebut tentang frekuensi. Apa sih frekuensi itu teman-teman? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Frekuensi itu adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pengolahan atau pengumpulan data cara kedua, yaitu dengan tes teman-teman, di mana tes ini berfungsi untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Jadi contoh tes atau pengumpulan data, misalnya kita pengen tahu nih pemahaman materi matematika kelas 5 di bab 8 itu seberapa jauh, itu bisa diberi soal ulangan tentang pengumpulan data atau tentang data, begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga bisa bertanya langsung atau wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Lalu cara yang keempat untuk mengumpulkan data kita bisa menggunakan isian singkat atau angket, di mana pengumpulan data dengan cara angket atau kuesioner ini merupakan secara tidak langsung. Dan angket atau kuesioner itu berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Biasanya itu hanya pertanyaan singkat ya teman-teman, atau bisa juga berupa pilihan-pilihan begitu. Lalu pengumpulan data yang kelima adalah pencatatan langsung atau observasi, di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Misalnya nih teman-teman, mau mengukur tinggi badan kelas 5, anak-anak kelas 5. Jadi teman-teman langsung mengajaknya mungkin ke UKS atau ada menggunakan alat pengukur tinggi badan begitu. Lalu kalian ukur satu persatu teman kalian. Paham ya? Oke, baiklah kita lanjutkan ke
bagian B, kita akan belajar tentang piktogram. Piktogram itu adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyaknya benda sesungguhnya. Di sini ada contoh tentang data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1 mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu. Kemudian sudah ada data peminjamnya per hari. Lalu tugas kalian itu dari data atau dari frekuensi yang sudah diketahui ini kalian disuruh mengubahnya ke dalam diagram gambar atau piktogram. Di sini sudah ada keterangan bahwa gambar anak memegang buku biru itu mewakili 10 orang, sementara gambar anak memegang buku kuning itu mewakili 5 orang. Hari Senin ini peminjamnya ada 25 atau frekuensinya sebanyak 25. Maka diagram gambarnya seperti apa teman-teman? Iya, 10 itu ini gambar anak dengan buku biru, berarti kita bisa menggambarkan bahwa 25 itu adalah anak dengan buku biru itu ada 2, iya ini sudah dapat 20, kemudian yang 5 itu digambarkan dengan anak yang memegang buku kuning, begitu ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Di hari Selasa sebanyak 20 peminjam, maka bisa kita ubah dengan mana gambar anak yang pakai memegang buku biru atau buku kuning? Iya, dengan anak memegang buku biru sebanyak 2 orang ya, karena satu gambarnya ini mewakili 10 orang. Kalau 2 juga sudah menjadi 20 orang. Lalu hari Rabu itu peminjamnya sebanyak 30. Maka kita bisa mengubahnya ke ini. Anak dengan buku biru sebanyak berapa 30? Ya, sebanyak 3 orang atau 3 gambar. Nih, jadi 30. Lalu di hari Kamis itu ada 15 peminjam. 15 berarti 10 dan 5. Jadinya anak pakai buku biru 1, lalu anak yang memegang buku kuning 1, jadinya 15. Di hari Jumat peminjamnya itu ada 10, maka cukup kita ubah dengan gambar anak buku biru 1 saja. Lalu di hari Sabtu itu ada 45 peminjam, 40 dan 5, berarti anak yang memegang buku biru itu ada 4, sementara yang kuning ada 1, jadinya 45. Sampai sini paham teman-teman? Oke, good job. Kita lanjutkan materi yang berikutnya, kita akan membahas tentang diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang disertai dengan sumbu tegak dan sumbu datar. Diagram batang terbagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama itu ada diagram batang tegak atau vertikal seperti ini teman-teman. Ini contohnya ada data penjualan baju. Di sini di sisi tegaknya ini itu menyatakan frekuensi atau banyak baju yang terjual dimulai dari 0 sampai 60. Kemudian di sisi yang mendatar ini itu menunjukkan bulan mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Dari sini, dari diagram ini kita bisa memperoleh beberapa informasi teman-teman. Coba kita baca dari bulan Juli. Berapa banyak baju yang terjual teman-teman? Ini dilihat. Ini sampai di angka berapa? Ya, di angka 40. Jadi, berdasarkan diagram diperoleh hasil yaitu baju yang terjual bulan Juli ada 42. Sementara baju yang terjual di bulan Agustus, kira-kira berapa nih teman-teman? Iya, di bulan Agustus baju yang terjual itu ada 35 buah. Lalu di bulan September, ini diagram batangnya berhenti di antara 40 dan 50. Berarti tengah-tengahnya adalah ya 45 baju terjual di bulan September.
Lalu di bulan Oktober itu baju yang terjual ini teman-teman sebanyak 50 buah. Dan di bulan November baju yang terjual itu adalah sebanyak 25 buah. Jadi dari diagram batang ini kita bisa menentukan kira-kira bulan mana yang penjualannya sangat banyak, lalu bulan mana yang penjualannya paling sedikit. Selain itu kita juga bisa menentukan total penjualan dari bulan Juli sampai November itu ada berapa dengan cara menjumlahkan penjualan di setiap bulan. Begitu ya teman-teman. Lalu jenis diagram batang yang kedua itu ada ini teman-teman. Diagram batang mendatar atau nama lainnya adalah diagram batang horizontal. Di sini untuk diagram batang horizontal di bagian mendatar itu menunjukkan jumlah orang atau frekuensi dari data tersebut, sementara dari sisi tegaknya itu menunjukkan data yang diberikan, atau maksudnya kayak apa sih kira-kira nilai ulangankah atau jumlah pengunjung misalnya, atau bulan, atau di sini menunjukkan RT ya teman-teman. Ini dimulai dari RT 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa menentukan banyak jumlah penduduk di setiap RT. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Dari RT 1, ternyata warga di RT 1 itu ini sebanyak 100 orang. Lalu warga di RT 2 itu ada 80 orang. Dan warga di RT 3 itu sebanyak 90 orang, dan di RT 4 warganya itu sebanyak 70 orang berdasarkan diagram batang di samping. Dan jenis diagram batang yang terakhir itu adalah diagram batang ganda. Contoh di sini adalah data pegawai PT Mantap Jiwa 2019. Di sini tingkat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA, D3, S1 sampai S2. Lalu di sisi tegak ini menunjukkan frekuensi atau jumlah pegawai di setiap jenjang pendidikan. Baiklah teman-teman, mari kita baca data yang ada di diagram batang tersebut ya. Dimulai dari tingkat pendidikan SD. Ini warna biru menunjukkan pegawai laki-laki, sementara warna merah ini sebagai penunjukan dari pegawai perempuan. Kita mulai dari yang pertama yaitu tingkat SD. Laki-lakinya ada berapa ini teman-teman pegawainya? Ya, berhenti di angka 20. Jadi di tingkat SD pegawai PT Mantap Jiwa itu yang laki-laki ada 20 orang, sementara yang perempuan itu ada 10 orang. Bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman. Banyak pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan SD ada 20 orang, sementara banyak pegawai perempuan dengan tingkat pendidikan SD ada 10 orang. Kita pindah ke jenjang berikutnya yaitu SMP. Di sini banyak pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan SMP itu ada sebanyak 48 orang, sementara banyak pegawai perempuan dengan tingkat pendidikan SMP ada 22 orang. Baiklah, kita pindah ke tingkat pendidikan SMA, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan yang diagram batang warna biru. Berarti pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan SMA ini ada berapa, teman-teman? Ya, benar sekali. Jadi, banyak pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan SMA itu ada 36 orang. Sementara, banyak pegawai perempuan dengan tingkat pendidikan SMA itu ada berapa? Ya, 19 orang. Nanti coba teman-teman baca data di tingkat pendidikan D3. Antara laki-laki dan perempuan ada berapa orang sampai di tingkat pendidikan S2. Begitu ya teman-teman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya.